Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa dengan saya Topo Suseno, Sarjana Pendidikan dari SMKN 1 Gemarang, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan guru di Indonesia yang saya hormati dan saya banggakan, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi kedatangan bangsa asing di Nusantara, konsentrasinya pada kedatangan bangsa Eropa di Nusantara. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pelajaran sejarah kali ini. Akan membahas tentang kedatangan bangsa asing di Nusantara, yaitu perdagangan dan kolonisasi. Motivasi kedatangan bangsa asing di Nusantara. Bangsa asing yang pada bangsa asing yang datang ke Indonesia itu meliputi bangsa asing dari Eropa, yaitu Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Juga bangsa asing yang berasal dari Asia Timur, meliputi Tiongkok, Jepang, Asia Selatan itu adalah India, dan Asia Barat adalah Arab. Pertama yang kita bahas adalah bangsa asing dari Eropa, itu meliputi Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Secara umum, bangsa-bangsa Eropa yang datang di Nusantara itu memiliki 3 misi yang dikenal dengan slogan PRIGI, yaitu Gold, Glory, Gospel. Gold pengertiannya adalah mencari kekayaan, Glory itu mencari kejayaan, kekuasaan, atau mencari wilayah jajahan, dan Gospel adalah menyebarkan agama. Bangsa Eropa pada mulanya tertarik untuk datang ke Nusantara dimulai dari jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani tahun 1453, sehingga hubungan dagang antara Eropa dan Asia Barat atau Timur Tengah terputus, sehingga bangsa Eropa berusaha mencari jalur tersendiri untuk mendapatkan rempah-rempah di Indonesia secara langsung. Disitulah mulai bangsa Eropa berdatangan ke Indonesia yang dimulai dengan kongsi-kongsi dagangnya. Portugis, ya. Jadi Portugis yang dikenal adalah Alfonso de Albuquerque dan Vasco da Gama. Vasco da Gama sendiri dimulai bulan Juli 1497 dari pelabuhan Lisabon. Pada tahun 1511, armada Portugis berhasil menguasai Malaka dan mulai memasuki wilayah Kepulauan Nusantara yang mereka sebut tanah India atau Hindia. Inilah awal mulanya orang-orang Eropa mengenal Indonesia sebagai Hindia. Orang-orang Portugis pun segera mengetahui bahwa Kepulauan Nusantara merupakan tanah penghasil rempah-rempah, terutama wilayah Maluku. Tahun 1512, mereka sampai di Maluku dan diterima dengan baik oleh Sultan Ternate. Karena pada masa itu Sultan Ternate sedang bermusuhan dengan Kesultanan Tidore, sehingga Sultan Ternate memanfaatkan kondisi ini untuk meminta bantuan Portugis menghadapi Tidore. Dengan konsekuensi mendapatkan monopoli perdagangan rempah-rempah dan dapat mendirikan benteng di Ternate. Mereka kemudian melakukan ekspedisi lanjutan tahun 1522 ke wilayah Pajajaran atau di Jawa. Secara umum, rute kedatangan Portugis meliputi Lisabon atau ibu kota Portugal, kemudian menuju Tanjung Harapan, Afrika, kemudian ke India, Kalkut atau dikenal Kalkuta, berlanjut ke Malaka, dan akhirnya sampai di Maluku. Jika diringkas, rute perjalanan bangsa Portugis adalah Lisabon, Tanjung Harapan, India, Malaka, kemudian di Maluku. Spanyol 1521. Magellan pada saat datang ke Filipina menyebarkan agama, ya, hanya pada masa itu terjadi permasalahan dengan orang-orang lokal, sehingga Magellan terbunuh. Dengan orang-orang yang tersisa, mereka melanjutkan perjalanan ke selatan dengan 2 kapal, yaitu kapal Victoria dan Trinidad, ya, dan berlabuh di Maluku setelah melewati Kalimantan Utara.
penjajahan Spanyol di Indonesia dimulai setelah mereka berhasil sampai di Tidore pada 8 November 1521. Dan itu mereka juga singgah di sekitar wilayah Bacan dan Jailulu. Kedatangan bangsa Eropa ini disambut dengan baik oleh masyarakat Maluku sehingga mereka dijadikan sekutu. Saat itu masyarakat Maluku juga tengah melakukan perlawanan terhadap penjajah yang dilakukan oleh Portugis di tanah Indonesia. Perjanjian Saragossa 22 April 1529. Dengan masuknya Portugis dan Spanyol di Nusantara, khususnya di Maluku, ini menimbulkan masalah karena keduanya ingin melakukan monopoli di wilayah Maluku. Sehingga untuk menyelesaikan konflik dua bangsa Eropa, akhirnya dilakukanlah sebuah kesepakatan perjanjian yang bernama Perjanjian Saragossa. Itu tanggal 22 April 1529. Dari perjanjian tersebut, akhirnya Spanyol harus keluar dari Maluku dan Portugis dapat memonopoli perdagangan di daerah Maluku. Isi perjanjian Saragossa meliputi Spanyol harus meninggalkan wilayah Maluku dan kembali melakukan perdagangan di wilayah Filipina. Portugis dapat tetap melakukan kegiatan perdagangannya di sekitar wilayah Kepulauan Maluku. Ekspedisi yang dilakukan bangsa Spanyol di ini pun dianggap sebagai sebuah perjalanan yang penting bagi sejarah manusia dan ilmu pengetahuan. Sebab dari ekspedisi ini diketahui jika bentuk dunia itu bulat, terbukti dari Delcano yang berlayar dari barat dan dapat kembali ke barat. Ini juga menggambarkan bahwa pada masa itu ilmu pengetahuan sampai pada titik bahwa bumi itu adalah datar. Kemudian Belanda, itu April 1595, tokohnya adalah Coronel de Houtman. Dalam pelayarannya menuju ke timur, Belanda menempuh rute pantai barat Afrika atau Tanjung Harapan, Samudra Hindia, Selat Sunda, dan berakhir di Banten. Pada saat itu, Banten berada di bawah pemerintahan Maulana Muhammad, yaitu yang memerintah 1580 sampai 1605. Kedatangan rombongan Coronel de Houtman pada mulanya diterima dengan baik oleh masyarakat Banten dan juga diizinkan untuk berdagang di Banten. Namun karena sifatnya kurang baik dan tidak diterima oleh masyarakat Banten, kemudian orang-orang Banten itu mengusir orang-orang Belanda, yang selanjutnya orang-orang Belanda tersebut meneruskan perjalanan ke timur akhirnya sampai di Bali. Rombongan kedua dari negeri Belanda di bawah pimpinan Jacob van Eyck dan Van Werwijk dengan 8 buah kapalnya tiba di Banten pada bulan November 1590. Tujuan dibentuknya VOC adalah sebagai berikut. Untuk menghindari persaingan yang tidak sehat antara sesama pedagang Belanda. Untuk memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan baik dengan sesama bangsa Eropa maupun dengan bangsa-bangsa Asia. Untuk mendapatkan monopoli perdagangan baik impor maupun ekspor. Halo rekan guru dan para siswa di Nusantara, terima kasih telah mengikuti pembelajaran sejarah pada pertemuan kali ini, yaitu tentang kedatangan bangsa asing di Nusantara, konsentrasi pada kedatangan bangsa Eropa di Nusantara. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua, untuk bangsa kita dan untuk pendidikan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.